Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sri Rahmayanti. Pada video ini saya akan membahas salah satu tradisi penting dalam masyarakat Aceh, yaitu tentang Pesiju. Nah, kita akan melihat sejarahnya, maknanya, dan bagaimana tradisi ini dipahami dalam metodologi studi Islam. Yuk kita mulai. Nah, apa sih Pesiju itu? Teman-teman, Pesiju itu adalah tradisi penyiraman atau pemercikan air yang sudah diberikan doa, dicampur sedikit beras dan dilakukan menggunakan daun serune atau daun pandan wangi. Nah, tradisi ini sering dilakukan untuk momen-momen penting seperti pernikahan, naik rumah baru, mulai usaha baru, syukuran kelahiran, menyambut tamu kehormatan, dan keberangkatan atau kepulangan haji dan umroh. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah memohon keselamatan, keberkahan, dan ketenangan untuk orang yang dipesiju. Contohnya, seperti beberapa waktu lalu di kampung saya ada saudara yang membuka warung baru. Nah, sebelum resmi dibuka, keluarga dan tetangga berkumpul lalu dilakukanlah pesiju sambil membaca doa. Nah, setelah itu barulah kami makan bersama. Jadi teman-teman, ini tuh bukan cuma ritual, tapi juga momen kebersamaan. Selanjutnya, sejarah tradisi pesiju. Teman-teman, tradisi pesiju sebenarnya sudah ada pada masa pra-Islam. Dahulu, masyarakat Aceh mengenal tradisi tepung tawar yang berasal dari budaya Hindu dan animisme. Nah, ketika Islam masuk ke Aceh melalui para ulama dan kerajaan, tradisi ini tidak dihapus melainkan diislamkan. Artinya, ritual lama yang tidak sesuai syariat dihilangkan, lalu ditambahkan dengan doa-doa Islam seperti doa keselamatan dan salawat. Nah, inilah yang disebut dengan alkulturasi budaya, yaitu pencampuran budaya lama dengan nilai-nilai Islam. Dalam masyarakat Aceh, pesiju menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Ritual ini menandai perubahan status seseorang, misalnya dari bujang ke menikah, dari belum punya rumah ke punya rumah, dan dari belum punya usaha ke punya usaha. Nah, contohnya beberapa waktu lalu ada keluarga tetangga saya yang mau berangkat haji. Nah, sebelum berangkat dilakukanlah pesiju dan ini membuat suasana lebih hangat, penuh doa dan memberi rasa dukungan moral kepada yang berangkat. Selanjutnya, analisis metodologi studi Islam. Dan pertama dari pendekatan normatif. Nah, pendekatan normatif fokus pada sumber agama, yaitu Al-Quran dan Hadis. Dalam pendekatan ini, kita lihat apakah pesiju diperintahkan secara khusus? Jawabannya tidak. Tidak ada ayat atau hadis khusus tentang pesiju. Tapi, ada banyak dalil umum tentang berdoa untuk kebaikan, ada juga anjuran untuk bersedekah dan menunjukkan rasa syukur, dan ada juga anjuran mendoakan orang yang menikah, berpergian, atau memulai sesuatu yang baru. Nah, jadi secara normatif, doanya sesuai syariat. Yang menjadi adat hanya simbol-simbolnya seperti air, daun, dan beras. Contohnya, misal kalau kita mendoakan pasangan yang menikah, itu juga diajarkan Nabi dalam doa. Kalau kita mendoakan teman yang hendak berpergian, Nabi juga mengajarkan doa untuk keselamatan. Jadi, inti pesiju yaitu doa sejalan dengan Islam. Selanjutnya, dari pendekatan historis atau sosiologis. Nah, teman-teman, kalau dilihat dari sisi sejarah, pesiju merupakan budaya turun-temurun yang bertahan hingga sekarang karena bisa beradaptasi dengan Islam. Nah, jika dilihat dari sisi sosiologi, pesiju punya nilai kebersamaan yang tinggi. Tradisi ini membuat masyarakat lebih rukun karena setiap acara pesiju biasanya disertai makan bersama, saling mendoakan, dan saling mendukung. Misal kalau ada orang yang baru buka usaha, lalu dilakukanlah pesiju dan didoakan banyak orang, secara psikologis dia merasa lebih percaya diri dan merasa didukung oleh masyarakat. Nah, jadi teman-teman, bisa saya simpulkan, pesiju adalah tradisi budaya Aceh yang sudah ada sejak sebelum Islam. Namun tradisi ini kemudian diberi sentuhan Islam sehingga menjadi budaya religius. Nah, unsur budayanya air, beras, daun, dan cara penyajiannya. Sedangkan unsur agamanya doa, syukur, dan sedekah. Artinya, pesiju bukan ritual wajib dalam Islam, tapi menjadi adat yang baik selama tidak dijadikan sebagai ibadah khusus. Cukup sekian dan terima kasih banyak sudah menonton video ini. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang praktik budaya dalam Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.